Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube kami. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Zaki Abdillah, dan di sebelah saya Fitriani. Saya Nurinda Sari. Saya M. Luki Fasya Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang salah satu mapel yang ada di dalam fisika SMA kelas 10 yang bertemakan fluida. Pengertian fluida. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan dinamis. Fluida statis adalah fluida yang sedang berada dalam fase diam atau berada dalam kondisi tidak bergerak. Sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang sedang dalam kondisi bergerak. Selanjutnya yaitu fluida statis. Fluida statis adalah cabang fisika yang mempelajari perilaku fluida saat berada dalam keadaan diam atau dalam keadaan keseimbangan. Pada kondisi ini, fluida tidak mengalami pergerakan translasi atau rotasi. Fluida statis mempelajari sifat-sifat dan hukum-hukum yang berlaku pada fluida yang sedang diam, seperti tekanan, gaya-gaya yang bekerja pada fluida, dan distribusi tekanan dalam fluida. Besar tekanan merupakan gaya yang bekerja pada suatu luas. Secara umum, tekanan dituliskan sebagai berikut. P sama dengan F dikali A, dengan V sama dengan tekanan Newton meter pangkat min 2, F sama dengan gaya Newton, A sama dengan luas permukaan. Selanjutnya, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan. Pada kedalaman tertentu, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu massa jenis zat cair, kedalaman zat cair, dan percepatan gravitasi. Selanjutnya, prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes adalah sebuah prinsip pengapungan di atas zat cair. Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam zat cair atau sebagian zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut, atau yang sering disebut gaya apung. Ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, ada 3 kemungkinan, yaitu terapung. Benda terapung di permukaan dalam air, gaya berat benda sama dengan gaya ke atas yang diberikan zat cair pada benda tersebut, atau gaya apung. Persamaannya Fa sama dengan W. Syarat terjadinya hal ini adalah P cairan lebih besar dari P rata-rata benda. Melayang. Benda melayang dalam air, gaya berat benda sama besar dengan gaya ke atas yang diberikan zat cair pada benda tersebut, atau gaya apung. Persamaannya Fa sama dengan W. Syarat terjadinya hal ini adalah P cairan sama dengan P rata-rata benda. Tenggelam. Benda tenggelam dalam air gaya berat lebih besar daripada gaya ke atas yang diberikan zat cair pada benda tersebut, atau gaya apung. Persamaannya Fa kurang dari W. Syarat terjadinya hal ini adalah P cairan kurang dari P rata-rata benda. Baiklah, saya akan lanjutkan pembahasan tentang tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah fenomena fisika pada permukaan antara dua fase, seperti cairan dan udara. Ini disebabkan oleh gaya tarik antar molekul di dalam cairan. Tegangan permukaan membuat permukaan cairan berperilaku seperti permukaan elastis, menarik cairan ke dalam dan membentuk tetesan. Rumusnya adalah Y sama dengan F per L, di mana Y adalah tegangan permukaan dengan simbol Newton per meter atau Joule per meter kuadrat. F adalah gaya tarik pada panjang garis yang dilambangkan sebagai N, dan L adalah panjang garis di sepanjang permukaan cairan yang dilambangkan sebagai meter. Sumber buku yang direkomendasikan adalah Surface Tension oleh Gerald F. Vickers dan Introduction to Surface Chemistry and Catalysis oleh Gabor Somorjai. Selanjutnya adalah viskositas. Viskositas atau kentalan merupakan ukuran gesekan dalam fluida. Gerakan fluida yang kental
melambat karena energi kinetik berkurang menjadi panas. Itu sebabnya suatu fluida yang kental ketika diaduk akan terasa hangat. Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan antara molekul-molekul cairan satu dengan yang lain. Suatu jenis cairan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang rendah, dan sebaliknya, bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. Dari hasil eksperimen, diperoleh bahwa gaya viskositas sebanding dengan kelajuan fluida yang bergerak, sebanding dengan luasan fluida, dan berbanding terbalik dengan jarak antar lapisan. Selanjutnya ada yang disebut dengan fluida non-Newtonian dan ada fluida Newtonian. Fluida non-Newtonian adalah suatu fluida yang akan mengalami perubahan viskositas ketika dapat gaya yang memperagakan pekerjaan pada fluida tersebut. Hal ini menyebabkan fluida non-Newtonian tidak mempunyai viskositas yang konstan. Berkebalikan dengan fluida non-Newtonian, pada fluida Newtonian, viskositas mempunyai nilai konstan sekalipun terdapat gaya yang memperagakan pekerjaan pada fluida. Selanjutnya, kita akan melakukan eksperimen tentang fluida non-Newtonian. Alat bahan yang kita perlukan adalah tepung maizena, air, bak, dan sendok. Pertama-tama, masukkan tepung maizena ke dalam bak sebanyak setengah bungkus dari tepung maizena bungkus tersebut. Selanjutnya, diberi air sampai dia mengental. Jangan kasih terlalu banyak air, karena itu bakalan cair dan eksperimen ini bakalan gagal. Nah, selanjutnya diaduk-aduk sampai dia agak mengental. Nah, dari hasil eksperimen tersebut kita bisa melihat bahwa apabila gerakannya lambat, maka cairan tersebut akan berbentuk cair. Nah, apabila diketuk, maka cairan tersebut akan menjadi padat. Apabila kita mengambil cairan tersebut dengan cepat, maka cairan tersebut akan menjadi padat. Nah, apabila sudah mengambil dan terus kita lepaskan, maka cairan tersebut akan kembali lagi menjadi. Selanjutnya yaitu fluida dinamis. Adalah fluida yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan yang konstan. Fluida dinamis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fluida ideal. Adapun beberapa sifat fluida ideal adalah yang pertama, incompressible, artinya volume fluida dianggap tidak berubah ketika mengalami tekanan karena volume konstan, massa jenis fluida tersebut juga konstan. Yang kedua, irrotational, artinya aliran fluida tidak memutar suatu objek yang tercelup dalam fluida tersebut. Yang ketiga, aliran bersifat lunak, artinya kelajuan fluida pada suatu titik tertentu tidak berubah terhadap waktu. Aliran fluida yang mengalir dengan kelajuan rendah dapat dianggap sebagai aliran lunak. Semakin tinggi kelajuannya, maka semakin terjadi gejolak dalam aliran tersebut. Yang terakhir yaitu viskositas dianggap bernilai 0, artinya fluida tidak mengalami hambatan ketika sedang mengalir. Nah, yang selanjutnya kedua yaitu asas kontinuitas. Asas kontinuitas menyatakan hubungan antara kelajuan fluida di suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Rumusnya yaitu Q sama dengan P per T. Untuk contoh soal asas kontinuitas yaitu bak kosong berukuran 2 meter dikali 1,5 meter dikali 1 meter diisi air melalui sebuah keran. Jika bak terisi penuh selama 10 menit, maka debit air keran adalah P sama dengan 2 meter dikali 1,5 meter dikali 1 meter sama dengan 3 meter per kubik. T yaitu waktu sama dengan 10 menit sama dengan 10 kali 60 second sama dengan 600 second. Cara menghitung debit soal ini sebagai berikut. Menggunakan rumus yang tadi yaitu Q sama dengan P per T. Q sama dengan 3 meter kubik dibagi 600 second sama dengan
0,5 kali 10-2 meter kubik per second. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Adapun persamaan hukum Bernoulli yang erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida yang massa jenis. Maka dari itu, didapatkan persamaan Bernoulli sebagai berikut. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V kuadrat 1 sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V kuadrat 2. Persamaan ini diturunkan oleh Daniel Bernoulli dan sering juga dituliskan dalam bentuk P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Dengan P sama dengan tekanan fluida satuannya Newton per meter kuadrat, G sama dengan percepatan gravitasi satuannya meter per second kuadrat, V sama dengan kelajuan fluida satuannya meter per second, H sama dengan posisi fluida satuannya meter, dan rho sama dengan massa jenis fluida satuannya kilogram per meter kubik. Dalam penerapan prinsip Bernoulli, banyak sekali fenomena sehari-hari serta penerapan teknologi berdasarkan prinsip Bernoulli. Mulai dari gaya angkat pada pesawat terbang, sampai pada semprotan. Dengan menerapkan prinsip Bernoulli, pesawat terbang dapat terangkat ke udara dikarenakan kecepatan udara pada sayap bagian atas lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara pada sayap bagian bawah. Hal itu diakibatkan tekanan bagian atas lebih kecil dibandingkan tekanan bagian bawah. Sedangkan pada semprotan, ketika semprotan tersebut ditekan, maka udara dipaksa keluar dari pompa melalui tabung sempit pada ujungnya. Semburan udara yang bergerak dengan cepat mampu menurunkan tekanan pada bagian atas semprotan tersebut, sehingga menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan turun dan memaksa cairan naik ke atas tabung.